صبرا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham oleh Abdus Salam Harun rahimahullah wa rahimahumullah, dan masih berbicara tentang saraya wal ghazawat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih berbicara tentang saraya, yakni sariyah dan ghazawat, ghazwah. Apa bedanya sariyah dengan ghazwah? Naam. Sariyah adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasukan perang yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW tidak ikut berangkat, tetapi mengutus sepasukan kecil ke daerah-daerah tertentu. Itu sariyah. Sedangkan ghazwah adalah yang Rasulullah SAW keluar berperang bersama pasukannya, berangkat ke daerah-daerah tertentu, dan disebut ghazwah dan disebut sariyah walaupun tidak terjadi peperangan kalau sudah berangkat dan keluar bersama pasukan perang dengan peralatan perang. Walaupun tidak terjadi peperangan, di dalam sejarah disebut dengan ghazwah atau sariyah. Sehingga di sini disebutkan sekian kali sariyah yang ternyata lam yalqa kaidan. Ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Yang tidak terjadi kaid. Kaid itu tipu daya perang. Sampai kita pada ghazwat Sufyan atau Sufwan. Ghazwat Sufwan, yang dinamakan dengan nama lainnya Ghazwat Badrin al-Ula, perang Badar yang pertama. Karena tempatnya sama di Badar. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah hina qadima min Ghazwatil Ushairah. Kemarin sudah dibahas tentang perjalanan Rasulullah SAW dengan pasukannya, ya berarti ghazwah, pada perang Ushairah. Yang ternyata di sana dalam keadaan Rasulullah SAW menunggu dan tinggal di sana beberapa lama, beberapa hari, dalam keadaan mereka tidak berani kembali. Artinya menang tanpa peperangan. Ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, walam yaqum hina qadima min ghazwatil Ushairah illa layali qalail. Beliau tidak sempat tinggal di Madinah kecuali beberapa malam saja. Berarti pulang dari Ushairah atau dari Ushairah, belum beberapa malam beliau tinggal di Madinah. La tablughul 'ashr, tidak mencapai 10 hari, tidak mencapai 10 malam di Madinah, sudah berangkat lagi. Hatta aghara Qurz ibn Jabir al-Fihri ala sarhil Madinah.
Ada satu pasukan yang dipimpin oleh Kurz ibni Jabir al-Fihri. Menyerang daerah Sarah Madinah. Daerah pinggiran kota Madinah. Yang ketika itu, di daerah Sarah tersebut, dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ternyata daerah tersebut yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dalam keadaan di sana diserang tiba-tiba oleh Kurz ibn Jabir al-Fihri. Maka Rasulullah SAW berangkat bersama pasukannya. Berarti syariah atau ghazwah? Nah, ghazwah. Fakharaja Rasulullah SAW fi talabihi. Keluar bersama pasukannya mengejar pasukan Kurz ibn Jabir al-Fihri yang mengganggu sisi daerah Madinah dan mewakilkan Madinah kepada Zaid bin Harithah tadi untuk menjaga dan memimpin di Madinah. Sampai Rasulullah SAW di daerah lembah wadi yang yuqalu lahu Sufwan. Lembah yang dijuluki dengan nama Sufwan. Min nahiyati Badrin, yaitu di daerah Badr. Wafatahu Kurz ibn Jabir falam yudrikhu, tetapi tetap tidak mendapatkan orang yang bernama Kurz ibn Jabir yang telah mengganggu kaum muslimin dengan kelompoknya. Falam yudrikhu, dan tidak sempat menemukan orang tersebut. Maka keluarnya Rasulullah SAW ke daerah tersebut dan mencarinya Rasulullah SAW disebut dengan Ghazwah al-Badr al-Ula, perang Badar yang pertama. Tsumma raja Rasulullah SAW ila Madinah, faqama biha baqiyat Jumadil Akhirah wa Rajab wa Sya'ban. Maka Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan beliau tinggal di Madinah sisa bulan Jumadil Akhir dan juga kemudian bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengutus pasukan Sariyah Abdullah ibn Jahsh. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abdullah ibn Jahsh fi Rajab muqfilatan min Badrinil Ula. Rasulullah mengutus satu pasukan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh di bulan Rajab. yakni mengarahnya ke arah Badr al-Ula, yakni daerah Wadi Sufwan. Wa ba'atha thamaniyata rahtin minal muhajirin laysa fihi minal ansari ahad. Rasulullah SAW mengutus 8 orang dari kalangan muhajirin semuanya, dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh, dan tidak ada seorang pun dari kalangan Ansar. Perhatikan. Dari syariah yang pertama sampai syariah Abdullah bin Jahsh, selalu pengikutnya, pasukannya hanya pasukan dari kalangan muhajirin, tidak ada dari kalangan Ansar seorang pun. Wa kataba kitaban wa amarahu alla yanzur fihi hatta yasir yaumaini thumma yanzur fihi. Rasul memberikan surat pada mereka, pada syariahnya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Ini surat. Jangan dibuka, jangan dibaca sampai kamu berjalan ke arah Badr al-Ula, ke arah Wadi Sufwan, sampai 2 hari perjalanan. Setelah 2 hari perjalanan, baru kamu buka. Lihat strateginya Rasulullah SAW. Sehingga ketika berangkat, jangankan musuhnya, pasukannya nggak tahu apa yang diperintahkan, sehingga tidak akan bocor. Sangat rahasia. Pasukannya sendiri nggak tahu ketika berjalan. Sehari belum tahu apa perintahnya. 2 hari belum tahu apa perintahnya. Setelah 2 hari perjalanan, baru dibolehkan untuk membuka surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan perintah-perintah. Falamma sara Abdullah bin Jahsh yaumaini, setelah beliau berjalan 2 hari, fatahal kitab fanadhara fihi, mulai dibuka suratnya dan dibaca. Fa idza fihi, ternyata di dalamnya, idza nadharta fi kitabi hadza famdi hatta tanzila Nakhlah. Kalau engkau membaca surat ini, maka berangkatlah engkau ke arah Nakhlah, baina Makkah wa Taif, antara Makkah dengan Taif. Daerah Nakhlah, lembah juga, lembah Nakhlah, antara Makkah dengan Taif. Fatarassad biha Quraisyan. Di sana kamu awasi perjalanan Quraisy. Wa ta'allam lana min akhbarihim, dan beritakan kepada kami berita-berita mereka. Yani ternyata setelah berjalan 2 hari,
Dibaca suratnya, Rasulullah SAW memerintahkan ke arah lain. Bukan ke arah Wadi Sufwan, bukan pula ke arah Badr. Tetapi diperintahkan ke Wadi Nekhlah. Yang Nekhlah itu tempatnya di antara Mekah dengan Taif. Bayangkan Taif saja sudah dekat Mekah. Masih ingat ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah? Kemana beliau hijrah? Atau kemana beliau menawarkan dakwahnya? Ke Taif. Yang kemudian dilempari, tidak diterima, dan kembali ke Mekah. Ternyata ini bukan Taif, tetapi Wadi Nekhlah antara Taif dengan Mekah. Berarti sudah dekat sekali dengan Mekah. Kalau tidak dirahasiakan, sangat berbahaya. Berapa jumlah pasukannya? Hanya 8 orang. Hanya 8 orang. Tetapi diperintahkan sampai ke dekat Mekah. Karena tujuannya bukan perang. Apa tujuannya? Kata Nabi, tarafhad. Awasi mereka. Dan apa-apa yang kamu lihat dari gelagat-gelagat Quraisy, beritakan pada kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan pasukan kecil tersebut untuk mengawasi Quraisy wa ta'allam lana min akhbarihim, dan memberitakan kepada Nabi berita-berita mereka. Falamma nadhara Abdullah ibn Jahash fil kitab, ketika beliau membaca kitab tersebut, kitab bermakna surat ya, bukan kitab bermakna buku, tetapi kitab bermakna risalah. Ketika membaca, beliau berkata sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Ikhwan ibn a'azakumullah, peperangan harus dengan pemimpin, dan kepemimpinan harus dengan taat komando. Tanpa ada taat komando, akan berantakan peperangan. Akan bisa terjadi perang, ternyata yang dilawannya temannya sendiri. Sebagaimana apa yang pernah terjadi pada pasukan-pasukan perang, ketika mereka ingin mengepung pasukan musuh, sekelompok dari sana, sekelompok dari sini. Ternyata mereka tidak taat komando. Sehingga tidak di tempat yang ditentukan, tapi di tempat lain. Maka ketika ada serangan dari sana, mereka menduga ini bukan kawan. Pasti ini musuh. Maka dilawan. Ketika dilawan, mereka menyatakan ini bukan teman kita. Menyerang kita, maka terjadilah lempar-melempar panah, tombak, dan sebagainya. Bahkan kalau sekarang bisa dengan senjata api, dengan peluru jarak jauh lebih sulit lagi. Tidak terlihat sama sekali siapa mereka. Maka terjadi peperangan padahal sama-sama teman sendiri. Karena tidak adanya taat komando. Sam'an wa ta'atan, kata Abdullah bin Jahash radhiyallahu taala anhu. Thumma qala li ashabihi, kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya, qad amarani Rasulullah SAW an amdiya ila Nekhlah. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk berjalan ke Nekhlah. Arsudu biha Quraisyan, untuk mengawasi Quraisy. Hatta atihi minhum bi khabarih, hingga kita datang membawa berita dari mereka. Ini membawa berita tentang mereka. Wa qad nahani an astakrih ahadan minkum, dan aku dilarang untuk memaksa kalian. Faman kana minkum yuridu syahadah wa yarghab fiha falyantaliq. Maka siapa di antara kalian yang ingin syahid dan ingin untuk mengharapkan mati yang mulia, mati syahid, wa yarghab fiha, dan ingin berangkat bersama kami, berangkat. Siapa yang tidak mau, silakan pulang. Masya Allah. Diperintahkan satu perintah yang berat untuk mendatangi tempat yang sangat dekat dengan Mekah, sedangkan Mekah adalah markas musuh yang paling kuat. Musuh-musuh kaum muslimin banyak, dari kalangan Yahudi, dari kalangan mereka munafikin, dari kalangan kelompok-kelompok A'rab, Badui, dan juga dari Quraisy. Ayyuhum ashadda batsha, di mana dan siapa yang paling keras permusuhannya dan paling kuat persenjataannya? Quraisy. Ternyata ini disuruh untuk ke Nekhlah antara Taif dengan Mekah. Maka Abdullah bin Jahash mengatakan kepada mereka, aku diperintah untuk mendatangi Nekhlah, mengawasi keadaan orang-orang Quraisy. Dan ini sangat berbahaya. Dan aku diperintahkan oleh Nabi untuk tidak memaksa kalian. Sehingga siapa di antara kalian yang siap untuk berangkat dan ingin mati syahid, berangkat bersama kami. Siapa yang tidak, minggir. Wa man kariha dzalika falyarji', dan siapa yang tidak suka silahkan pulang. Ini siapa yang tidak berani silahkan pulang. Fa ama ana famadin li amri Rasulillah SAW. Adapun aku akan berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW.
Famadha, maka berangkatlah Abdullah bin Jahsh. Wa madha ma'ahu ashabuhu wa lam yatakhallaf minhum ahad. Dan berangkat pula pasukannya yang kecil tadi, semuanya berangkat, lam yatakhallaf minhum ahad. Enggak ada yang tinggal, enggak ada yang pulang satu orang pun. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Famadha wa salaka 'ala al-Hijaz. Berangkatlah mereka dan melewati Hijaz. Hatta idza kana bi ma'danin fawqa Fur', hingga ketika sampai di Ma'dan, daerah atas Fur', yuqalu lahu, yang dinamakan dengan Bahran. Adalla Sa'ad ibn Waqqas wa Utbah ibn Ghazwan ba'iran lahuma kana ya'taqibanih. Sudah sampai di sana, sampai di Bahran, untanya Sa'ad ibn Waqqas dan Utbah ibn Ghazwan hilang, lepas, lari. Padahal unta satu tadi dipakai bersamaan, bergantian. Nanti Sa'ad bin Waqqas yang naik, sedangkan Utbah berjalan. Kalau Utbah sudah lelah, Utbah yang naik, Sa'ad berjalan. Jadi satu unta buat dua orang, bergantian. Fatakhalafa alaihi fi talabih. Maka kedua orang tadi mencari unta yang hilang tadi di daerah Bahran. Wa madha Abdullah bin Jahsh wa baqiyat ashabihi hatta nazala bi Nikhlah. Sedangkan Abdullah bin Jahsh dengan sisa dari pasukannya berangkat terus melanjutkan perjalanan sampai di daerah Nikhlah. Berarti berapa sisa orangnya? 6 orang. Famarrat bihi 'ira Quraisy. Ketika mereka sudah di Nikhlah, ternyata lewatlah pasukan dagang Quraisy. Qul inna a'udzubikumullah al-'ir, pasukan dagang. Sariyah, pasukan yang diutus. Ghazwah, pasukan Rasulullah SAW. Tahmil zabiban wa udman wa tijaratan min tijarati Quraisy. 'Ir Quraisy, pasukan dagang Quraisy ini membawa barang-barang dagangan. Di antaranya zabiban, kismis, berkarung-karung kismis. Wa udman, kulit yang sudah disamak. Yang itu juga barang dagangan yang berharga, yang merupakan khasnya Mekah. Orang-orang dari Mekah mencari udung dari Mekah. Wa tijaratan min tijarati Quraisy, dan lain-lain dari barang-barang dagangan, dari barang dagangan Quraisy. Fiha, di dalam pasukan dagang tadi ada Amr ibn al-Hadrami dan Uthman ibn Abdullah ibn Mughirah, dan ada saudaranya Naufal ibn Abdullah, dan juga adalah Hakam ibn Kisan. Ini pasukan kecil tetapi membawa dagangan banyak. Falamma ra'ahumul qawmu habuhum wa qad nazalu qariban minhum fa ashrafa lahum Ukkashah ibn Mihsan wa kana qad halaqa ra'sahu falamma ra'awhu aminu wa qalu ummarun la ba'sa 'alaikum minhum. Perhatikan. Ketika mereka ra'ahumul qaum, ketika pasukan tadi melihat, pasukan dagang melihat kelompok para muhajirin tadi, yang 6 orang tadi, habuhum, takut melihat ada orang-orang muslimin atau orang-orang Quraisy. Wa qad nazalu qariban minhum, dan singgahnya dekat dengan mereka. Ini pasukan dagang tadi lewatnya sangat dekat dengan pasukan muslimin yang 6 orang tadi. Fa ashrafa lahum Ukkashah, maka Ukkashah melihat mereka dan terlihat oleh mereka. Sedangkan Ukkashah bin Mihsan dalam keadaan mahluqur ra's, dalam keadaan gundul kepalanya. Baru saja digundul, masih bersih. Falamma ra'ahu aminu, ketika mereka melihat, oh gundul, maka mereka berkata, tenang, ya, aman. Itu pasukan umrah, katanya. Karena waktu itu sudah ada. Umrah dan haji sudah ada. Dan mereka biasa mengundulnya setelah itu. Walaupun kalau orang-orang yang kafir musyrikin, umrah dan hajinya dicampur dengan berbagai macam kebid'ahan dan kesyirikan. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabat yang tentunya mengajarkan haji yang benar dan umrah yang benar. Sehingga ketika melihat salah seorang mereka gundul, aminu, mereka merasa aman. Wa qalu, dan mereka berkata, Umarun la ba'sa 'alaikum minhum. Mereka hanya orang-orang umrah, tidak apa-apa, jangan takut pada mereka. Wa tashawara al-qaumu fihim
wa dzalika fi akhir yaumin min Rajab. Maka bermusyawarahlah mereka dan kemudian itu adalah di akhir hari di bulan Rajab. Berarti tanggal terakhir di bulan Rajab. Faqala al-qaumu, berkata kaum, wallahi la in taraktumul qauma hadhihi al-lailah la yadkhulunna al-haram wa lam tani'unna minkum bih wa la in qataltumuhum la taqtulunnahum fi syahril haram. Fataraddada al-qaum wa habul iqdam alaihim thumma syajja'u anfusahum alaihim wa ajma'u ala qatli man qadiru alaihi minhum wa ukhidha ma ma'ahum. Maka bulan itu adalah akhir bulan Rajab. Berkatalah kaum ketika musyawarah tadi, wallahi la in taraktumul qaum hadhihi al-lailah la yadkhulunna al-haram. Kalau kamu biarkan mereka, ini kalau kalian biarkan mereka berjalan, maka niscaya mereka akan masuk ke daerah haram. Fala yamtani'unna minkum bih. Kalau mereka sudah masuk daerah haram, kalian tidak boleh dan terhalang untuk memerangi mereka. Tidak sempat lagi memerangi mereka. Berapa pasukannya? Pasukan dagang tadi. Disebutkan Abdullah ibn al-Mughirah dan saudaranya Naufal ibn Abdullah dan Hakam ibn Kaisan dan juga Amr ibn al-Hadrami. Hanya 4 atau 5 orang saja. Ini pasukan seimbang. Plus barangnya, dagangannya banyak. Artinya pampasan perangnya bakal banyak. Mereka bermusyawarah. Kita perangi atau tidak? Sebagian berkata, la in taraktumul qauma hadhihi lailah la yadkhulunnal haram. Kalau tidak kita perangi sekarang, besok sudah sampai haram. Dan kalau sudah batas haram, tidak boleh berperang di daerah haram. Thumma syajja'u anfusahum alaihim. Kemudian taraddadul qaum. Wala in qataltumuhum lataqtulannahum bi syahril haram. Tetapi kalau kita perangi sekarang juga ada kejelekannya, yaitu kita memeranginya di bulan haram. Lihat ikhwan fillah azakumullah, ada dilema di sini. Karena 2 perkara yang dilarang. Berperang di bulan haram tidak boleh. Dan berperang di daerah haram tidak boleh. Sekarang di luar daerah haram. Tetapi bulannya masih akhir bulan haram, yaitu Rajab. Akhir bulan haram. Kalau tunda sampai besok, sudah bukan bulan haram lagi. Tidak bisa perangi mereka. Tetapi kalau kita sudah lepas dari bulan haram, yaitu besok, mereka sudah masuk daerah haram. Masuk daerah haram, tidak boleh diperangi lagi. Serba salah. Maka mereka bermusyawarah bagaimana? Perangi apa enggak diperangi? Wala in qataltumuhum lataqtulannahum fi syahril haram. Kalau kamu perangi mereka, berarti kamu meranginya di bulan Rajab, di bulan haram. Kalau tunda sampai bulan haram habis, mereka sudah masuk daerah haram. Fataraddadal qaumu, maka kaum tadi ragu-ragu, wahabul iqdami alaihim, dan ragu-ragu untuk menyerang mereka. Thumma syajja'u anfusahum alaihim wa ajma'u ala qatli man qadiru alaih. Maka mereka kemudian ada yang memberi semangat diri-diri mereka, kemudian mereka sepakat untuk memerangi siapa yang mampu untuk diperangi dari mereka. Wa ukhidha ma ma'ahum, dan dirampas apa yang mereka dapati. Dan ini apa yang mereka bawa. Farama Waqid ibn Abdullah At-Tamimi Amr ibn al-Hadrami. Maka dimulai oleh Waqid ibn Abdullah, melemparkan anak panahnya dan terkena atau mengarah kepada Amr ibn al-Hadrami. Bisahmin, dan tepat sasaran. Faqatalahu, maka matilah Amr ibn al-Hadrami. Wasta'sara Uthman ibn Abdullah, dan ditawan Uthman ibn Abdullah dan Hakam ibn Kaisan. Wa afalatil qaum, Naufal ibn Abdullah fa'ajazahum, sedangkan yang lain afalat itu lepas Naufal ibn Abdullah fa'ajazahum, dan tidak mampu untuk dikejar. Wa aqbala Abdullah ibn Jahas bil 'ir wal asiraini hatta qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Maka kaum tadi berhasil
membawa 2 tawanan dan membawa barang-barang rampasan. Dibawa kepada Rasulullah SAW ke Madinah. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Madinah, qala ma amartukum biqitalihi fi syahril haram. Ketika sampai ke Rasulullah SAW membawa 2 tawanan dan membawa pampasan, Rasulullah bersabda, ma amartukum biqitalin fi syahril haram. Aku tidak menyuruh kalian berperang di bulan haram. Apa perintahnya dalam surat? Masih ingat? Datangi Wadi Nikhlah antara Taif dengan Mekah dan Tarafad. Awasi gerak-gerik orang Quraisy. Dan awasi pula keadaan mereka dan beritahu kami beritanya. Perintahnya hanya mencari berita. Ternyata mereka melihat pasukan kecil dan adalah pasukannya pasukan dagang lagi, membawa banyak papasan perang, maka mereka menyerangnya di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, dan itu bulan haram. Kata Nabi, ma amartukum biqitalin fi syahril haram. Fa waqafa al-'ir wal asiraini wa aba an ya'khudh min dalika syai'a. Maka Nabi pun berhenti. Tidak berani mengambil pampasan perang tadi dan tidak berani menawan 2 orang tadi. Falamma qala dzalika Rasulullah sallallahu suqata fi aidil qaum wa dhannu annahum halaku. Maka ketika Rasulullah berkata seperti itu, jatuhlah mental-mental mereka para sahabat dan kemudian mereka berkata bahwa kami akan binasa. Kami akan binasa. Yani merasa dirinya berbuat salah besar. Kami akan binasa, kami akan binasa. Ditambah lagi annafahum ikhwanahumul muslimuna fima sana'u. Ditambah lagi disalahkan oleh muslimin. Kamu ngapain? Kamu melanggar, kamu begini, kamu begitu. Bayangkan. Ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi disalah-salahkan oleh kaum muslimin. Wa qalat Quraisy qad istahalla Muhammadun wa ashabuhu syahral haram. Maka orang-orang Quraisy berkata, lihat Muhammad dan para sahabatnya sudah mulai melanggar bulan haram. Wasafaku fihi dam, dan sudah mulai menumpahkan darah di bulan-bulan yang suci. Wa ukhudha fihi al-amwal, dan berani mengambil dan merampas pampasan perang, mengambil harta, merampok di bulan haram dan seterusnya. Wa asaru fihi rijal, dan berani menawan orang-orang di bulan tersebut. Faqala man yaruddu alaihi minal muslimin mimman kana bi Makkah, dan dijawab, dibantah oleh kaum muslimin yang masih ada di Mekah, karena muslimin yang ada di Madinah tentunya tidak mendengar. Yang mendengar adalah muslimin yang masih ada di Madinah. Qala, mereka berkata, inna ma asabu fi Sya'ban. Tidak, sesungguhnya mereka itu mendapatkan apa yang mereka dapatkan di bulan Sya'ban. Kenapa menjawab seperti itu? Mereka berhusnuzon. Tidak mungkinlah kaum muslimin memerangi di bulan suci. Dan itu akhir bulan Rajab. Dan ketika itu tidak tahu apakah di siang hari atau di malam hari. Kalau di siang hari masih bulan Rajab. Ketika sudah malam sudah masuk bulan Sya'ban. Karena lihat, sehingga bisa jadi itu mungkin bukan bulan Rajab, tapi sudah masuk bulan Sya'ban. Demikian pembelaan dari kaum muslimin yang masih ada di Mekah. Falamma aktsaran nas fi dzalika anzalallahu ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika mereka bertikai, maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan-kebingungan mereka. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Lihat, ada keputusan hukum dan sekaligus ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan hukumnya, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya-tanya tentang bulan haram. Bolehkah berperang padanya? Qul, katakan,
Qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah. Dan itu menentang dari jalan Allah. Wa kufrun bihi. Dan itu merupakan kekufuran. Wal masjidil haram. Demikian pula perang di masjidil haram. Tetapi Allah katakan, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi mengusir penduduknya dari al-haram itu akbar, lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan siapa? Yang mengusir dari daerah haram, yang mengusir penduduknya dari negeri haram. Hah? Man? Musyrikin Quraisy, kufar. Artinya memang orang-orang tadi muslimin salah, mengakui kesalahannya, memang keliru karena dia tidak tahu bahwa bulan haram tidak boleh berperang padanya. Maka Allah beritahu bahwa bulan haram tidak boleh berperang padanya. Dan berperang pada bulan haram itu adalah kabir, dosa besar. Tetapi kalian wahai musyrikin, wahai kufar Quraisy, kalian melakukan sesuatu yang akbar wa akbar. Sesuatu yang lebih besar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Kata para mufassirun bahwa fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekafiran dan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka kaum musyrikin. Akbar minal qatli, lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh muslimin tadi, kesalahan. Yaitu membunuh di bulan haram. Tetapi yang dilakukan musyrikin, yaitu kesyirikan, kekufuran, huwa akbaru indallah. Itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pembelaannya. Hukumnya, penjelasan hukumnya, iya, memang tidak boleh berperang di bulan haram. Tapi pembelaannya, apa yang kalian lakukan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Jahash dan pasukannya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Apa yang kalian lakukan wahai musyrikin akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ai in kuntum qataltum fi syahril haram faqad saddukum an sabilillahi ma'al kufri bihi. Kalau kalian berperang di bulan haram, berarti kalian telah menentang jalan Allah dan ada kekufuran dan penentangan dari Masjidil Haram. Wa ikhrajukum minhu wa antum ahluhu akbar indallah min qatli man qataltum minhum. Tetapi siapa-siapa yang diusir dari Mekah, dari negeri haram, yang diusir oleh musyrikin, ini adalah perbuatan yang lebih besar dari apa yang kalian bunuh. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa itu fitnah? Qad kanu yaftinunal muslim. Mereka kaum musyrikin telah memfitnah orang-orang Islam dari agamanya. Memfitnah dengan menyiksanya, memfitnah dengan memaksanya, memfitnah dengan berbagai macam permusuhan-permusuhan, bahkan sampai pengusiran, itu fitnah. Fi dinihi, difitnah dalam agamanya, hatta yaruddu ilal kufri, sampai dipaksa untuk kembali kepada kekafiran, ba'da imanihi, setelah keimanan mereka. Fadzalika akbaru indallahi minal qatli, dan ini lebih besar daripada pembunuhan. Berarti makna fitnah dua. Fitnah bermakna kufur, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa fitnah adalah kufur. Sedangkan yang kedua fitnah adalah mereka mengganggu orang-orang muslim, menyiksa, memaksa, mengusir, hingga mereka mau kembali kepada agama mereka yang dulu, kembali kepada kesyirikan. Ini akbar indallah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah, dan mereka terus memerangi kalian hingga mengembalikan kalian dari agama kalian. Ini fitnahnya. Yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka akan terus-menerus memerangi kalian hingga mengembalikan kalian kepada kekafiran, kepada agama yang terdahulu, agar kalian meninggalkan agama kalian. Ini istata, kalau mereka mampu. Ini fitnahnya. Ay thumma hum muqimuna ala akhbati dzalika wa a'dhamah. Yani memang muslimin salah. Ini muslimin yang
6 orang tadi. 6 orang tadi memang salah. Ini hebatnya Islam. Mengakui kalau salah-salah, kalau benar-benar. Maka 6 orang tadi memang salah. Berperang di bulan haram adalah dosa besar. Tetapi yang kalian lakukan wahai musyrikin, itu akbar wa akbar wa akbar wa akbar. Lebih besar, lebih jahat, lebih kufur, lebih sesat. Falamma nazala al-Quran bihadzal amr farrajallahu 'alal muslimin. Ketika Allah turunkan ayat ini dengan berita seperti itu, maka Allah memberikan jalan keluar dan Allah menghibur mereka. Maka nufihi minasyaqi, yakni sesuatu dari keberatan mereka menjadi agak ringan. Iya, memang kamu salah. Bertobatlah pada Allah. Minta ampunlah pada Allah. Tetapi ingat, mereka itu lebih salah. Mereka lebih kufur, lebih syirik. Dan mereka yang mereka lakukan itu akbar, lebih besar daripada yang kalian lakukan. Tenang. Muslimin saya hormati. Kita akan lengkapi pada kali yang mendatang. Dan kemudian kita akan lanjutkan pada peperangan yang berikutnya. Nasallahu taufiq wal afiyah. Tetapi yang perlu kita catat di sini, bahwasanya musyrikin, orang-orang kafir biasa berbuat dan berucap seakan-akan mereka lebih suci dari kaum muslimin. Kalau ada muslimin yang salah, sekelompok kecil, segerintil orang berbuat salah, bersikap dengan sikap yang salah, misalnya teror. Iya kan? Sedikit. Kemudian mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang mengerikan. Lihat muslimin, mereka orang yang biadab. Muslimin. Padahal yang berbuat 1-2 orang. Tapi yang disalahkan seluruhnya. Lihat mereka memang ajaran Islam adalah ajaran yang kejam. Ajaran yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Ajaran yang begini. Seakan-akan mereka adalah orang yang suci. Orang yang sangat mengerti adab dan sopan santun. Mengerti kemanusiaan. Seakan-akan. Kita tanyakan kepada mereka. Berapa kaum muslimin yang dibantai di Bosnia dan Herzegovina? Berapa kaum muslimin yang dibantai di Herzeg? Berapa kaum muslimin yang dibantai oleh mereka dengan kejam di Ambon sebelum kejadian ini? Berapa kaum muslimin yang dibantai oleh mereka di Sabra dan Tatila atau di tempat-tempat yang na'udzubillah mereka membantai kaum muslimin di Palestina. Mereka membantai kaum muslimin di seluruh pelosok negeri dunia ini. Mau hitung-hitungan. Sombong. Merasa kalau mereka orang-orang suci. Lihat kaum muslimin, orang yang tidak begini, tidak begitu. Maka kita jawab dengan jawaban yang sama. Seperti yang Allah turunkan tadi kepada kita kaum muslimin. Iya, memang salah sikap mereka. Beberapa perkintir orang tadi. Tetapi yang kalian lakukan dari kekufuran, kesesatan, penentangan, kekejaman, dan memfitnah manusia untuk lari dari Islam, itu akbaru indallah. Akbar wa akbar wa akbar. Jangan sok suci. Jangan sok bersih. Jangan sok lebih baik, lebih hebat, lebih sopan, lebih bijak, lebih berperilaku kemanusiaan. Hada kadzab. Wallah, mereka berdusta dan mereka menutup dirinya dengan pakaian-pakaian seakan-akan mereka memiliki pakaian kebersihan, pakaian kemanusiaan. Padahal dalamnya bobrok, tidak memiliki peri kemanusiaan sama sekali. Hati-hati. Agama Allah adalah agama yang penuh hikmah. Sehingga jawaban tetap kembali pada hukum. Benar-benar salah-salah. Walaupun mereka kaum muslimin. Sama dengan kita kaum muslimin. Tapi kalau salah, kita katakan salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang kafir, akbaru indallah. Lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.